Mbak Livia? Reno? Nah, kok kamu bisa tahu, Nak? Bidarmi bilang Mbak Livia kesini, jadi saya kesini juga. Saya sudah bicara dengan suami saya. Keluarganya Mas Johan kan memang ada yang pengacara. Jadi saya rasa Mas Johan pasti bisa membantu kamu untuk mencarikan pengacara. Menuntaskan kasus kamu. Makasih ya, Monica. Pengacara? Perampokan di rumah, pencurian di salon, dan kecelakaan, itu semua bukti yang jelas, Nok. Mbak Livia, kejadian semua itu udah ketahuan siapa pelakunya. Pelakunya adalah si Umar. Buktinya dia menghilang atau kemana, ya kan? Bukan, Nok, bukan Umar. Pokoknya aku harus nemuin pelakunya. Kalau nggak hidup, aku nggak akan tenang selamanya. Mbak, sabar ya. Sabar dong. Gimana mau sabar, Nok? Kalau cuman aku korbannya, aku masih bisa sabar. Sekarang Frans ikut-ikutan jadi korban. Dan aku yakin pelaku semua ini adalah orang yang sama yang melakukan... Mbak Livia. Meski cinta tak dapat kulihat, tapi dapat kurasakan. Selama kau tulus memberinya, akan kulihat dengan mata hati. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku rasakan warna putih tulusnya cintamu. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku janjikan warna putih dari mata hati. Tulusnya cintamu. Berbisi. Ya Allah. Aduh. Nih tolong dibawa anterin dong ke dalam. Ya, hati-hati ya. Ya. Bersih juga enggak, nyapu-nyapu. Mau telepon siapa, Ma? Telepon Johan. Johan. Mama akan suruh Johan untuk ngebujuk Monik supaya dia nggak ikut-ikutan ngasihani Livia. Karena hanya Johan yang mau ngerti keinginan kita, Pak. Posisi saya itu sangat sulit. Saya tahu keinginan Mama. Dan saya juga merasa keberatan dong kalau punya keluarga seperti Livia. Yang ada cuman bikin malu saja. Tapi di pihak lain, Monik, istri saya, Ma, dia sangat mendukung hubungan mereka. Dan Frans sendiri udah seperti kayak kakak saya, Ma. Saya betul-betul sulit, Ma. Mereka nggak perlu tahu kalau kamu ada di pihak Mama, Johan. Dan kamu harus bantu Mama untuk menjauhkan Frans dari Livia. Oke, Ma. Semaksimal mungkin saya akan berusaha. Kamu harus bujuk Monik pelan-pelan, Johan. Supaya Monik itu nggak mendukung Frans dan Livia. Kamu pasti bisa. Kamu kan suaminya. Saya akan berusaha dan jauhkan
Frans dan Livia. Dan saya minta juga Mama untuk mencarikan gadis lain, Ma, pengganti Livia. Maksud kamu? Kalau ada gadis lain, pasti Frans gampang melupakan Livia. Frans belum sembuh, Mama sudah sibuk mencarikan jodoh untuk Frans. Ada-ada saja Mama ini. Mama harus cari dari sekarang. Supaya nanti begitu Frans siuman, Mama bisa kenalkan Frans dengan gadis lain. Agar Frans bisa melupakan Livia dengan mudah. Tidak akan semudah itu, Ma. Nonvi, Bibi pamit sebentar ya, mau ke warung. Mau beli obat sakit kepala. Bibi sakit? Enje, Non. Dari pagi, kepala Bibi ini keliengan loh. Ya udah, jangan lama-lama ya, Bi. Cewek itu memang buta, tapi telinganya sangat sensitif. Hati-hati. Oke, Nak. Brengsek. Kemana tuh perginya dia? Nah, gua akan lihatin ke ruangan lain. Ya, oke. Kayaknya mobil yang tadi pagi. Non? Non Via? Non? Aduh, jangan. Aku telepon Sopo ya. Telepon Dan Frans. Dan Frans sakit. Tapi... Aduh, pasti Non Via diculik sama bandit-bandit itu. Aduh, oh ya. Aku telepon Mas Reno. Halo, Mas Reno. Ini Bidarmi. Njen. Nonvia hilang. Njen, Mas. Diculik. Bidarmi. Noh, ya Allah. Noh sehat. Nggak apa-apa, Tanah. Tolong Via, Bi. Njen. Ya Allah, alhamdulillah. Waktu Bidarmi pergi, aku langsung ngumpet ke halaman belakang. Sambil berharap semoga mereka nggak nemuin aku. Tapi syukur, alhamdulillah Mbak. Untung Mbak Livi nggak kenapa-napa. Tapi Mbak, bener. Ada yang masuk dalam rumah ini. Mereka nggak berhasil nemuin aku. Mungkin salah satu dari mereka udah keburu ngeliat Bidarmi pulang. Firasat aku bener, No. Aku memang lagi diamati. Bibi juga punya firasat buruk kok, Non. Pagi-pagi sekali orang itu sudah ngetem di seberang jalan itu loh. Sambil mengamati rumah ini, Mas. Terus Bibi ngeliat gak gimana muka orangnya, Bi? Ya enggak lah, Mas. Wong pakai kacamata hitam, pakai topi. Jadi mukanya itu ya enggak kelihatan. Enggak jelas gitu kok. Laki-laki. No, aku semakin yakin kalau aku harus berbuat sesuatu. Kalau aku diam aja, mereka akan pikir aku takut. Aku akan tunjukin kalau aku bukan manusia bodoh. Harus, Mbak. Pengacara-pengacara itu enggan membantu kasus Livia. Apa mereka pikir Livia nggak akan sanggup membayar? Bilang sama kolega Mas, semua biaya akan kita tanggung. Tapi Mon, ini bukan masalah biaya. Karena Livia itu buta. Memangnya orang buta nggak bisa menuntut keadilan? Saya tahu,
Sayang, kamu ngerti sedikit dong. Pengacara-pengacara itu kan berlomba mencari nama. Semakin banyak kasus yang diselesaikan, semakin bagus reputasi mereka. Terus, kenapa Livia nggak bisa menuntut keadilan? Kenapa Livia nggak bisa dibantu sama mereka? Mereka yakin, sangat yakin, kalau mereka itu pasti kalah. Kasus ini tidak kuat. Livia tidak bisa jadi saksi untuk diri sendiri, Mon. Bagaimana orang buta bisa jadi saksi? Dan dari mana polisi mau memulai penyelidikan kalau Livia sendiri tidak bisa menggambarkan pelakunya? Kok nggak diangkat-angkat sih? Telepon siapa sih kamu? Telepon Mas Johan, mah. Kemana ya perginya Via? Aduh, jangan-jangan... Tulusnya cintamu. Man, mau kemana kamu? Udah kebelet, Ma, mau kamar mandi. Jangan tinggalin saya, Franz. Jangan tinggalin saya sendirian. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, saya bersumpah, saya akan cari pelakunya sampai kapanpun, sampai manapun. Saya akan buat mereka mendapat hukuman atas apa yang mereka perbuat terhadap kita, Franz. Terutama pada kamu, Franz. Via, kamu kesini kenapa nggak kasih tahu saya, Via? Ayo, Via, kita harus keluar dari sini. Mama udah datang ke sini, Via. Ayo, Via, cepet. Nanti sampai ketahuan. Monik. Mon. Keluar kamu, Via. Keluar! 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 Masih berani kamu menemui anak saya, Via. Ternyata kamu itu nggak buta saja, tapi juga tuli. Kamu nggak ingat apa? Peringatan saya. Tinggalkan Franz, jauhi anak saya. Lebih baik kamu cari laki-laki lain yang setaraf dengan kamu. Kamu jangan mimpi, Via. Ma. Diam kamu. Saya harus kasih pelajaran sama perempuan yang tahu malu ini. Ayo, keluar kamu. Keluar kamu. Keluar kamu. Via, Via. Franz. Franz. Franz? Franz. Dokter? 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 Monik, Franz kenapa? Via. Franz siuman, Via. Franz siuman. Terima kasih, Tuhan. Franz. Hai Zat yang Maha Sempurna, hanya kepadamu aku memohon pertolonganmu. Karena hanya engkaulah Zat yang menyembuhkan dan menghidupkan. Lindungilah Franz yang sedang terbaring sakit. Jangan biarkan dia menderita hanya karena cintanya kepadaku. Sembuhkanlah Franz sebagaimana orang-orang yang kau lindungi. Dengan segala kerendahan hati, ku angkat kedua tanganku untuk kesembuhan orang yang aku cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Bidarmi. Jenon,
Sudah selesai sholatnya, Non? Sudah. Tolong Bidarmi sekarang panggilin taksi ya, Bi. Jenon. Suster, Pasien sudah boleh ditengok, Bu. Silakan. Franz, Via mana Via? ngapain sih kamu nanyain Via, Franz? Sudah berhari-hari Mama di sini. Siang dan malam Mama nungguin kamu, mikirin kamu, mengkhawatirkan kamu. Kamu gak usah khawatir, Franz. Via baik-baik aja kok. Franz, kamu koma beberapa hari. Syukurlah sekarang kamu siuman. Tolong beritahu Via kalau saya sudah siuman. Aku nggak mau kalau dia cemas. Iya, pasti akan aku sampaikan. Kamu kira Via peduli sama keadaan kamu sekarang, Franz? Enggak. Selama kamu nggak sadarkan diri, dia tuh nggak pernah datang, nggak pernah nanya, Franz. Mah, Jangankan ngejenguk, nanya aja nggak pernah, Franz. Jadi buat apa kamu mikirin dia? Lupakan dia, Franz, lupakan dia. Sudahlah, Franz baru siuman Mama sudah ngoceh aja. Franz, kamu mau minum? Franz, kamu kenapa? Kakiku kenapa? Kakiku nggak bisa bergerak. Aduh. Franz, gara-gara gadis buta itu, Franz. Gara-gara dia kamu kecelakaan, Franz. Gara-gara dia kamu koma. Dan sekarang, Franz, gara-gara dia kamu lumpuh. Kamu lumpuh, Franz. ya Tuhan. Lumpuh, Mak. Franz lumpuh, Mak. Franz lumpuh, Mak. Franz lumpuh, Pak. Franz! Via. Franz, kamu gak akan lumpuh, Franz. Kamu percaya sama saya, kamu akan sembuh, ya, Franz ya. Seandainya saya lumpuh dan cacat seumur hidup, Via. Apakah kamu tetap mau mendampingi saya, Via? Franz! Pasti, Franz. Pasti. Saya akan mendampingi kamu selamanya sampai maut memisahkan kita. Semua yang ada di ruangan ini menjadi saksi pertunangan kita, Via. Saya terima kasih sekali kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesempatan hidup dan diberikan kesempatan untuk memiliki kamu kembali, Via. Via, jangan tinggalin saya, Via. Ya. Saya cinta sekali sama kamu, Via. Via.
perempuan itu mau bunuh Mama. Dia mau bikin Mama kena serangan jantung. Livia nggak salah, Ma. Justru ini semua inisiatif Franz. Tapi kenapa dia menerima cincin dari Franz, Pak? Harusnya dia tahu diri. Harusnya dia menolaknya. Kenapa Papa jadi ngebela Via sih? Papa bukan ngebelain siapa-siapa, Ma. Papa cuma menjelaskan kepada Mama supaya emosi Mama tidak berlebihan seperti ini. Itu kan juga tidak baik bagi kesehatan Mama. Sepertinya sekarang kita yang harus mencoba menerima keputusan Franz. Tidak ada jalan lain. Kita harus menerima Livia. Kalau tidak, justru kita yang akan kehilangan Franz. Kehilangan anak kita, Ma. Nggak mungkin kita kehilangan Franz karena perempuan buta itu. Nggak mungkin, Pak. Ma? Nggak boleh terjadi, Pak. Ayo kita ketemu. Darcy! Darcy! Iya, Tuan. Telepon Dr. Sony cepat. Baik, Tuan. Franz melamar Via. Iya. Aku bisa merasakan kekuatan cinta mereka. Bahkan di saat sulit seperti ini, kekuatan cinta mereka masih begitu besar. Bagaimana menurut Mama dan Papa? Mama syok dan langsung pergi. Tapi aku yakin, dengan bantuan kita, Mama pasti akan berubah. Semua perlu waktu. Pelan-pelan, Mama pasti bisa menerima keputusan Franz. Mas? Mas? Iya. Saya sangat bahagia mendengarnya. Saya bangga juga melihat keteguhan hati Franz yang pantang menyerah mencintai Livia. Darcy, Iya, Tuan. Nyonya mana? Nyonya sudah pergi, Tuan. Pergi. Maafkan saya. Kalau kata-kata saya kemarin terlalu pedas buat kamu, Via. Nggak apa-apa kok, Tante. Kok masih panggil tante sih? Kamu kan menjadi tunangannya aku, Via. Panggil Mama dong sekarang. Kalian berdua sudah dewasa. Tentunya orang dewasa itu tidak hidup di alam mimpi. Maksud Tante? Kamu harus bisa melihat kenyataan, Via. Kenyataan sekarang, Franz lumpuh. Dan Franz itu butuh orang yang bisa merawatnya. Sementara kamu sendiri, kamu tidak bisa melihat. Mana mungkin orang buta bisa merawat orang lumpuh? Mama! Apa sih maksud Mama? Aku pikir Mama udah berubah, ternyata Mama juga masih seperti... Franz, Mama justru ingin membuka pikiran kalian berdua. Sadari kekurangan kamu, Via. Kamu buta. Jangankan merawat orang cacat. Merawat suami normal saja, kamu nggak bakalan mampu, Via. Jadi sadari kekurangan kamu sebelum kamu mimpi mulu. Saya minta Mama tinggalkan ruangan ini, Ma. Franz, kamu ngusir Mama. Mama kan bicara baik-baik, Franz. Dan apa yang Mama katakan semua ini fakta. Cukup, Ma. Cukup! Aku minta Mama sekarang tinggalkan ruangan ini, Ma. Kamu ngusir Mama, Franz. Hanya karena Via kamu ngusir Mama dari sini. Setiap kali Mama ketemu sama Via, selalu aja bertengkar sih, Ma. Oke, saya minta Mama tinggalkan ruangan ini, Ma. Tinggalkan. Franz, biar saya aja yang pergi. Sekarang kamu temani Mama aja, ya. Via, jangan pergi, Via. Mama puas sekarang, Ma. Puas setelah menyakiti hati orang, Ma. Kata-kata Mama bukan cuma menyakiti hati Via, Ma, tapi juga menyakiti hati Franz. Franz, suatu saat nanti kamu akan sadar bahwa apa yang Mama lakukan semua ini demi kebaikan kamu, demi masa depan kamu, Franz. Tanpa Livia, Franz nggak punya masa depan. Kenapa Via mesti ngalah? Aku nggak mau bikin Franz kurang ajar sampai ngusir ibunya sendiri, Mbak. Kan bukan Via yang nyuruh Franz ngusir ibunya, ya kan?
Iya, memang bukan aku, tapi kan gara-gara aku. Franz nggak mau aku sakit hati mendengar kata-kata ibunya. Jadi mendingan aku aja yang pergi. Perkawinan itu memang susah, Via. Dulu saya gagal dalam perkawinan juga gara-gara keluarga. Gara-gara mertua. Coba aja kamu bayangin ya, suami saya itu diusir sama keluarganya, terus nggak dibiayain. Tapi emang dasar suami saya aja yang nggak mau mandiri, nggak mau kerja, males. Dan dia lebih memilih kembali lagi ke keluarganya. Dan saya diceraikan. Mudah-mudahan hal itu nggak akan terjadi sama Franz. Aku akan ngerasa sangat berdosa kalau Franz sampai kehilangan keluarganya. Oke, makasih ya Pak Taufik. Besok pasti akan saya kabari kapan bisa ketemu dengan Via. Iya. Selamat siang. Siapa Taufik? Akhirnya saya dapatkan juga pengacara yang mau mengurus kasus Livia. Pengacara baru namanya Taufik. Kenal dari mana kamu? Dari Mas Bambang, pengacara di kantor Mas. Rencananya besok akan aku kenalkan Livia sama dia. Saya akan menghubungi Pak Hadi, teman baik saya. Dia itu inspektur kepolisian di Kemayoran. Pasti dia bisa membantu penyelidikan kasus ini. Makasih ya Mas. Aku akan kabari sama Livia supaya dia bisa tenang dan lega. Ada telepon, mudah-mudahan cowok. Selamat sore salon cantik. Hola. Dengan Sebastian Gustavo Renorini Rencotan bisa saya bantu? Bisa bicara dengan Livia? Oh, Mbak Livianya baru aja pergi barusan. Maaf ya kalau boleh tahu perginya kemana? Ini siapa? Saya Monik, adiknya Franz. Oh, Mbak Monik yang cantik, yang adanya Mas Fran itu ya. Mbak Livianya lagi pergi ke rumah sakit, lagi nengokin Mas Franz. Ada pesan mungkin? Buat apa kamu lakukan ini semua, Monik? Sore. Nanti kita bicarakan lagi ya. Via datang. Sore. Franz, aku bawain kamu makanan dan buah-buahan. Kamu sudah lupa sama janji kamu, Via. Janji apa, Franz? Bukannya kita sudah sepakat kalau kita akan melupakan dan menutup lembaran lama. Buat apa sih kamu minta Monik mencarikan pengacara buat kamu segala? Franz. Apa kamu mau seluruh keluarga saya menentang hubungan kita, Via? Akibat aib yang kamu derita. Sudahlah, Via. Saya nggak mau semua ini mempersulit hubungan kita, Via. Mereka nggak perlu tahu, Franz. Saya akan meminta pengacara untuk mengusut kasus-kasus yang terakhir. Saya merasa dibuntuti, Franz. Saya merasa ada orang yang membunuh saya. Hidup saya nggak tenang. Ya, tapi penyelidikan itu pasti akan merembet, Via. Kamu sendiri yakin kalau pelakunya adalah pelaku yang sama, si pemerkosa itu? Lambat laun kalau kasus ini naik ke permukaan, pasti aib kamu terbongkar, Via. Dan saya nggak mau aib itu terbuka. Franz, apa kamu nggak mau menuntut keadilan? Saya nggak mau apa-apa lagi, Via. Saya hanya mau sama kamu. Saya hanya ingin bahagia sama kamu, itu aja. Bagaimana saya bisa membahagiakan kamu kalau saya sendiri nggak bahagia? Via, apakah cinta saya nggak bisa membahagiakan kamu, Via? Nggak cukup. Franz, mereka telah menjadikan kamu korban. Kalau sampai kamu jadi lumpuh, saya tidak akan tinggal diam. Mereka harus dikasih hukuman yang setimpal. Saya nggak peduli aib saya terbuka. Yang penting mereka dapat ganjarannya, Franz. Kamu jangan melakukan semua ini hanya karena saya, Via. Ini sudah takdir saya. Ini musibah yang saya alami, Via. Ini cuma kecelakaan biasa. Nggak cocok bagaimana toh, Non? Wong selama ini Non sama Den Fran itu sudah kayak sepasang sejoli kok. Nggak cocok di mananya sih? Ada prinsip Via yang nggak bisa diterima sama Franz, Bi. Dan ada beberapa hal yang Via yakini tapi tidak diyakini oleh Franz. Semua itu kan bisa dicari jalan tengahnya, Non. Jangan hanya karena gara-gara nggak cocok, hubungan Non langsung bubar. Den Fran itu cinta sekali sama Non.
Kalau sampai non mutusin hubungan sama Dance Fran, pasti sakit hati dan kecewa. Halo? Tulusnya cintamu. Ma, untuk apa uang itu? Untuk nyogok gadis buta itu. Apa maksudnya dengan sogokan? Pak, kita kan tahu. Yang diinginkan Via itu hanya kekayaan kita. Via itu mata duitan. Dan Via itu nggak benar-benar mencintai Franz. Mau kapan lagi sih dia akan mendapatkan suami yang kaya raya, yang punya kedudukan tinggi? Iya, tapi apa maksud semua itu dengan sogok-menyogok ini? Pak, berapapun yang dia minta, dan apapun yang dia minta Mama akan kasih. Dan uang ini, Pak, uang ini akan Mama kasih ke Via. Bahkan berapapun dia minta, Mama akan kasih. Asal Via mau menjauhkan diri dari Franz. Ini uang. Kamu bisa menghitung uang, kan? Uang? Ya. Jumlahnya 10 juta rupiah. Untuk apa, Tante? Sudahlah, Via. Kamu nggak perlu pura-pura. Kamu nggak perlu malu. Memang selama ini yang kamu cari uang, kan? Kamu nggak perlu bersandiwara lagi. Kamu nggak perlu capek-capek berpura-pura mencintai Franz. Apapun yang kamu butuhkan, saya akan penuhi. Jadi Tante memberikan uang itu untuk... Ya, jauhi anak saya. Lupakan Franz. Kalau perlu saya akan biayai seluruh hidup kamu tiap bulan. Asal kamu menjauhkan diri dari Franz. Saya yakin, kalau kamu mau bersedia menjauhkan diri dari Franz, Franz akan dengan mudah melupakan kamu. Tante, selama ini saya bisa menerima kata-kata Tante yang tajam. Semua penghinaan Tante, saya bisa maklumi. Tapi penawaran Tante hari ini lebih kejam daripada kata-kata Tante selama ini. Saya permisi. Kamu menolak tawaran saya. Kamu akan menyesal, Via. Kamu akan menyesal, Via. Gimana nih, Johan? Usul kamu nggak berhasil. Via menolak tawaran ini. Ya. Oke. Mama ngerti. Nanti saja kalau nggak ada Monik, kita bicara lagi. Selamat malam. Oh, jadi ini semua usulan Johan? Iya. Malam ini Mama gagal. Tapi besok Mama pasti berhasil. Aduh, Non. Bibi takut, Non. Perasaan Bibi malam ini nggak enak loh, Non. Kenapa, Bi? Anu, Non. Di sana itu, Non, ada orang yang memata-matai rumah ini. Dari maghrib, Non. Orang itu nggak pergi-pergi juga. Loh, Non. Hati-hati, Non. Sudah, sini. Selamat malam. Selamat malam, Bu Via. Bapak kenal saya? Iya, saya dimintai tolong oleh Pak Franz untuk mengawasi rumah Ibu malam ini. Franz? Betul, Bu. Pokoknya malam ini Ibu aman dan bisa tidur dengan nyenyak. Saya akan menjaga keamanan rumah Ibu malam ini. Makasih, Franz. Tapi saya nggak butuh pengawal atau bodyguard. Saya cuma ingin kamu merasa aman, Via. Ya, supaya kamu... Itu sama aja saya kehilangan kebebasan saya sebagai manusia. Kalau begitu, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk kamu, Via? Yang saya inginkan cuma menegakkan keadilan. Saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya buta, saya bisa memperjuangkan hak-hak saya. Saya ingin pelakunya diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Itu aja, Franz. Apakah itu semua lebih penting untuk masa depan kita, Via? Apa
apakah dengan itu semua bisa membahagiakan kamu? Saya dengar dari Monik, katanya hari ini kamu ada temu janji. Via, saya mohon Via, batalkan pertemuan kamu dengan pengacara itu. Batalkan. Dan lupakan semuanya. Lakukan ini untuk saya, Via. Untuk saya. Mas Hadi, kenalkan ini Pak Taufik, calon kuasa hukum Livia. Inspektur Hadi. Taufik Sumarjo, sarjana hukum. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dengan baik dalam membantu Livia untuk menuntaskan masalahnya. Livianya sendiri mana? Kok belum datang? Selamat siang. Via, kenalkan ini Pak Taufik, calon pengacara kamu, dan ini Mas Hadi, inspektur kepolisian yang akan menuntaskan kasus kamu. Kenalkan, Inspektur Hadi. Livia. Saya Taufik Sumarjo, sarjana hukum. Livia. Sebelumnya saya akan mendemonstrasikan sesuatu untuk kita semua. Anda bisa membantu saya? Tentu, Mas Hadi. Saya akan menutup mata Anda. Tolong dengarkan baik-baik suara ini. Mari. Siapa namamu? Nama saya Joko. Sudah dengar, Mas Taufik? Sudah, Mas. Dia akan bergabung dengan 4 rekannya. Polisi 1. Joko. Polisi 2. Joko. Polisi 3. Joko. Polisi 4. Joko. Polisi 5. Joko, Pak. Bagaimana, Mas Taufik? Suara Joko yang sebenarnya pada urutan keberapa? Menurut perkiraan saya, suara itu... Perkiraan saja tidak cukup. Karena kita tidak bisa menuduh, apalagi menangkap seseorang hanya berdasarkan perkiraan. Harus dengan keyakinan. Dan keyakinan itu bisa didapat manakala sudah ada bukti-bukti. Saya yakin bahwa suara itu adalah polisi nomor 5. Mas Taufik salah. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kasus ini sangat sulit untuk dibuktikan. Saya sangat mengerti maksud Bapak. Permisi. Via, tunggu Via. Inspektur Hadi hanya ingin membuktikan bahwa orang buta tidak bisa dipercaya. Tapi Mas Taufik harus mengerti, orang buta, indera yang lain lebih tajam. Saya sudah terbiasa, saya sudah terlatih mengenali orang lewat suara, bau, bahkan langkah kakinya. Saya nggak tahu mesti bilang apa. Saya hanya tidak ingin menuduh orang yang salah. Resikonya berat, Via. Kalau sampai kita salah menuntut orang, ya bisa-bisa kita yang dituntut balik. Maksud Mas Taufik? Saya terpaksa setuju dengan Inspektur Hadi. Contoh yang beliau berikan sangat masuk akal. Kasus ini terlalu sulit untuk diungkapkan. Sabar ya, Via. Sabar. Tulusnya cintamu. Bu, seumur hidup saya nggak pernah menyesal terlahir cacat. Saya nggak pernah merasa tersiksa karena nggak bisa melihat. Tapi sekarang, saya betul-betul merasa nggak berdaya, Bu. Merasa nggak berarti. Tapi saya tidak akan membiarkan hidup dan harga diri saya teraniaya. Saya nggak akan menyerah, Bu. Dan saya akan selalu ingat pesan Ibu. Jangan biarkan mereka menginjak-injak hak kita sebagai manusia.
selama kau tulus memberinya, akan kulihat dengan mata hati. Ku ingin dapat melihat warna merah